Akhirnya bokap gue memutuskan kayak ngikat tangan gue sama kaki gue biar gue nggak bisa gerak sama sekali. Oke, nama gue Fatur, umur gue 23 tahun, gue seorang pekerja di salah satu pabrik. Momen yang gak terlupakan dalam hidup gue ya ketika gue bisa bangkit dari titik terendah di hidup gue sih. Momen terendah dalam hidup gue ya ketika gue gagal bunuh diri, ya lebih tepatnya gue diselamatkan sama Tuhan sih. Dan ya momen terbaiknya ya ketika gue bisa bangkit dari situ sih. Ya awal ya karena perjalanan mungkin di dalam hidup gue gitu. Gue mungkin ngambil suatu keputusan yang gak banyak orang ambil itu. Jadi gue merasa gak yakin sama keputusan yang gue ambil awalnya gitu-gitu. Kayak ya orang-orang mungkin pada kuliah gue mengambil short course gitu. Dan orang-orang mempertanyakan keputusan yang gue ambil. Gue jadi makin gak percaya diri sama keputusan yang gue ambil itu gitu-gitu. Dan gue jadi kayak ya terkadang terlalu dipatokkan dengan suatu kayak ketika lu mau sukses gitu lu ngambil kuliah, sedangkan ya gue cuma ngambil short course dan lain-lain. Itu malah bikin kepercayaan diri gue makin menurun dan gue makin gak yakin sama diri gue dan gue makin takut buat ngadepin masa depan. Dan ditambah di momen-momen gue lagi merasa down dan gak yakin sama hidup gue, ayah gue selaku mentor dalam hidup gue yang bikin gue semangat itu ya kena sakit serangan jantung. Karena emosi gue yang gak semakin stabil karena pemikiran gue sendiri awalnya gitu-gitu. Bokap gue memutuskan gue langsung dibawa ke psikiater di Penang di Malaysia. Ya gue sempat berobat selama ya sekitar 3 minggu lah. Itu pun juga keputusan bokap gue dibawa ke Penang tuh juga karena kakak gue awalnya. Karena keluarga gue orang yang religius, yang gak percaya sesuatu tentang ya usah dibilang mental health gitu ya. Jadi awalnya ya gue cuma disuruh sholat dan lain-lain, tapi akhirnya kakak gue lebih aware sama kondisi gue saat itu. Akhirnya gue diputuskan untuk dibawa ke Penang. Ya di psikolog gue sekitar 3-4 kali lah di awal itu. Dan ya pertama ya di awal gue di psikolog itu ya gue cuman cerita, cuman apapun, gak ada penanganan yang lebih serius lah gitu. Gue masih disuruh balik ya sekitar 4 hari lagi. Akhirnya gue masih stay terus di Penang selama 3 minggu mungkin awal. Jadi ya ketika keluarga gue udah menganggap gue lebih baik dari Penang itu, akhirnya sekitar 3 minggu itu ya gue pulang ke Jakarta. Ya gue mulai menjalani hidup seperti biasa lagi, tapi ternyata gue masih belum bisa, emosi gue masih gak stabil. Kayak terkadang ya gampang marah atau gampang sedih cuman karena pemikiran gue sendiri. Padahal semua itu ya cuman visualisasi gue aja. Gue bisa sedih karena gue membayangkan suatu keterpurukan, atau gue bisa marah karena gue membayangkan sesuatu yang bikin gue marah. Padahal semua itu belum terjadi. Ya akhirnya bokap gue pun memutuskan karena emosi gue semakin gak stabil itu, keluarga gue memutuskan untuk gue dibawa ke suatu pesantren di daerah Tasik itu. Jadi tiba-tiba malam-malam karena gue lagi marah-marah, tiba-tiba bokap gue masuk kamar gue sama saudara-saudara gue semuanya. Karena gue makin gak stabil, gue marah-marah gak terkontrol. Akhirnya bokap gue memutuskan kayak ngikat tangan gue sama kaki gue biar gue gak bisa gerak sama sekali. Akhirnya gue langsung dibawa pakai mobil ke Tasik selama 7 jam dan gue cuma bisa ya marah, sumpah serapah, teriak-teriak di mobil karena gue menganggap kayak kok bokap gue begini sih gitu sama gue gitu. Padahal kayak gue cuma minta
tolongin sama dia, tapi malah dia bawa gue ke tempat yang sebenarnya gue nggak mau, dan dia menganggap ya itu gue bisa lebih membaik ke tempat dibawa ke tempat yang dia mau itu. Ketika gue sampai ya seperti pesantren pada umumnya gitulah ya, gue masuk, gue tetap marah-marah di situ, kayak ya marah-marah sama pengurus pesantren itu, ya gue pukul, biasalah emosi gue masih nggak terkontrol gitu. Akhirnya ya gue kunciin pesantren itu, dan bokap gue ya tiba-tiba pergi aja, nggak ada kayak salam perpisahan, ya tiba-tiba menghilang aja gitu. Ya gue makin emosi lah, atau makin stres gitu, kayak apalagi pas ketika gue tahu di dalam pesantren itu ya ternyata pesantrennya isinya ya orang-orang, ya bisa dibilang orang ODGJ. Di situ emosi gue ya campur aduk gitu, kayak hati sama pikiran gue udah gak selaras lagi, kayak apa yang gue gila, banyak pertanyaan dalam diri gue. Ya mungkin 1-3 hari ya gue mencoba beradaptasi, mencoba bertahan di situ. Ya karena mungkin gue udah makin calm gitu ya, gue lebih calm juga karena gue juga bingung gue harus ngapain di dalam pesantren itu sih. Jadi gue jalanin di situ selama 1 bulan, ya gue dimandiin tobat setiap hari di pesantren itu. Ya di pesantren itu juga gak terlalu kayak gimana-gimana sih, cuman kayak ya mungkin karena isinya orang-orang kayak gitu, jadi cuma dimandiin tobat setiap pagi, kasih makan, ngaji, sholat. Ya udah, gue cuman mengulang hari-hari seperti itu aja sih. Jadi ketika gue udah sebulan di situ, ya mungkin karena itu pesantren bukan proper juga kali ya. Jadi ya bokap gue akhirnya memutuskan untuk ngeluarin gue dari pesantren itu gitu. Ya akhirnya gue sampai rumah lagi, gue menjalani hidup ya sekitar 1 minggu 2 minggu. Gue bisa tenang gitu. Tapi akhirnya seminggu kemudian ya gue udah mulai kambuh lagi gitu. Kayak mungkin emosi gue gak terkontrol, gue ya balik ke keadaan sebelumnya. Gue suka marah sendiri, gue suka sedih sendiri karena visualisasi gue sendiri. Gue makin jadi gak percaya diri karena gue masih berbekas aja. Emang gue ternyata gue bekas kayak orang gila kali ya. Gue habis pulang dari pesantren orang gila gitu. Gue jadi makin kayak anjir, apa emang gue gila beneran gitu ya. Ya akhirnya bokap gue melihat kondisi gue yang gak makin membaik. Akhirnya keluarga gue memutuskan mencoba pengobatan yang pertama. Gue dibawa ke Penang lagi, gue dibawa ke psikiater. Tapi di situ bokap gue mencoba lebih proper lah, dengan kayak ya akhirnya gue stay di Penang. Gue coba berobat jalan, tapi gue tetap tinggal di sana. Terus sebulan gue di sana, gue udah mulai dikasih medical karena gue udah suka balik gitu, balik lagi. Kayak gue udah mulai dikasih obat penenang, obat tidur, obat ketika gue panik gitu. Gue soalnya kalau panik kan suka sesek gitu dada gue. Ya selama gue di Penang, gue kayak mendapat tekanan, kayak mungkin keluarga gue udah stuck, udah bingung gitu. Gue akhirnya melihat semua gimmick muka keluarga gue, kayak mereka udah pada bingung. Dan gue melihat suatu harapan dalam muka orang tua gue ketika gue dibawa ke Penang terakhir kali. Mereka berharap gue bisa langsung sembuh ketika di situ. Kayak jadi gue merasa gue harus bisa sembuh ketika gue ke Penang kedua kali ini gitu. Tapi malah akhirnya pemikiran gue itu menjadi tekanan sendiri dalam diri gue. Ya jadi sehabis gue dari Penang yang kedua itu, ketika gue mendapatkan medical, semua obat-obatan dari psikiater gue jadi beranggapan ya ketika gue mau sembuh gue harus mengkonsumsi semua obat-obatan ini. Padahal ya psikiater gue pun ngomong kayak obat ini diperlukan ketika gue butuh aja gitu. Tapi karena gue menanamkan gue pengen sembuh, karena gue merasa gue tertekan, gue juga harus sembuh gitu. Jadi gue jadi ketergantungan obat-obatan itu. Gue kayak
Misalkan dokter gue bilang kayak obat ini boleh diminum ketika lu nggak bisa tidur 4 jam, gue baru nggak bisa tidur 2 jam aja gue udah mau minum obat itu biar gue menganggap biar diri gue stabil lah, nggak sia-sia lah pengobatan dan obat-obatan yang udah gue tebus di psikiater itulah gitu. Gue menganggap biar gue lebih sembuh lebih cepat gitu, biar gue bisa ngebagian keluarga gue. Akhirnya pas gue pulang ke Jakarta pun ya ketergantungan obat itu pun masih berlanjut terus gitu. Gue bukan malah makin mengkontrol diri gue sendiri, tapi gue malah lebih mematokkan sesuatu dalam diri gue tuh dengan obat-obatan itu sih. Jadi gue nggak belajar buat nenangin diri gue tanpa itu semua gitu. Gue jadi lose control ketika obat-obat itu pun juga nggak ada gitu. Gue jadi nggak bisa mengkontrol diri gue sendiri. Ya sampai akhirnya suatu hari kayak udah drugs don't works gitu kali ya. Kayak tiba-tiba pikiran gue udah makin bingung, gue makin ngapa-ngapain, kayak obat ini udah gak mempan juga dalam diri gue. Gue akhirnya memutuskan ya bunuh diri dengan obat-obatan yang gue konsumsi dari psikiater itu. Dengan gue mencoba overdosis ya kalau saya bilang. Gue ngambil jalannya tuh dengan bunuh dengan overdosis. Ya akhirnya suatu malam pikiran gue udah makin gak bener. Otak sama hati gue udah gak selaras. Gue udah capek gitu. Gue makin takut buat ngadepin masa depan. Pikiran yang sebelum-sebelumnya tuh di malam itu masuk ke dalam otak gue gitu. Masuk ke dalam otak gue di malam itu tuh jadi satu gitu. Jadi kayak gue merasa kayak berat banget gitu. Gue akhirnya memutuskan ya buat makan semua obat dari psikiater itu buat gue akhirin hidup gue sih. Ketika gue minum semua obat itu, gue tidur di kasur, tiba-tiba mungkin temen dan kakak gue dan teman gue ngeliat sesuatu yang gak baik dalam diri gue. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit, gue dibawa ke UGD buat ngeluarin semua obat-obat itu gitu. Akhirnya semua itu dikeluarin sama dokter gitu. Dan akhirnya gue cuman inget ya ketika gue bangun, bokap gue, nyokap gue, kakak gue, keluarga gue semuanya ya lagi di atas kasur gue ngeliatin gue sambil nangis gitu. Ya sekarang gue jadi lebih ikhlas apapun yang terjadi dalam diri gue sih. Karena gue udah mencoba 99%. Gue usahakan gitu, dan 1%-nya kan pasti Tuhan yang menentukan gitu loh. Jadi gue gak perlu takut ketika gue udah mencoba berusaha 90% itu ya 1% itu ya gue serahin ke Tuhan lah gitu. Gue coba lebih bersyukur lagi, coba ikhlas sama suatu hal yang udah gue dapat di hari ini gitu. Gue udah gak perlu takut sama hari esok gitu. Terlalu suka berpikir negatif tentang apa yang bakal terjadi di masa depan ini. Kayak akhirnya gue merubah cara pikir gue mencoba kayak ya live now don't worry about tomorrow gitulah. Akhirnya gue disitu mencoba bersyukur dengan apa yang gue dapat sekarang gitu-gitu. Dan mencoba ikhlas lah. Kadang kan kita susah untuk bersyukur karena kita belum ikhlas sama semuanya gitu loh. Jadi gue disitu gue mencoba ikhlas dan baru gue bersyukur dengan apa yang udah gue dapetin ini semua sih. Ya jujur sama diri lo sendiri. Mungkin kalau lo pernah ada di posisi gue gitu, coba jujur sendiri sama diri lo. Coba ajak ngomong
diri lo sendiri, apa sih mau lo sebenarnya, kenapa sih lo kayak gitu. Kayak kalau mungkin emang lo perlu ke psikolog ya silahkan gitu, tapi percaya sama gue kayak itu cuma sebagian hal kecil yang bisa nyembuhin itu semua diri lo gitu. Pelan-pelan aja kok, jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu di-push sama kenyataan yang ada di sekeliling lo gitu. Terus ya coba belajar ikhlas sama bersyukur, karena ya menurut gue kayak terkadang manusia susah bersyukur karena mereka belum ikhlas sama keadaan yang ada sih. Bisa jadi orang yang lo mau gitu, lo berguna buat orang-orang di sekeliling lo gitu. Soalnya terkadang hidup juga bukan tentang apa yang lo dapetin buat diri lo, tapi apa yang lo bisa kasih ke orang lain sih. Terima kasih sudah menonton video kami dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasi untuk update terus video terbaru dari Menjadi Manusia.